Bab 3. Istri dadakan Presdir. Mika sekarang sedang bekerja, rencananya hari ini dia adalah kerja terakhir sebelum ia cuti untuk menikah dengan Lukas sang kekasih. Cie yang bentar lagi nikah, goda Ratna salah satu rekan kerja Mika yang sangat baik padanya. Ih Mbak Ratna ini apaan sih? Sahut Mika dengan wajah tersipu malu. Calon pengantin malu nih. Mbak Ratna memang sering sekali menggoda Mika saat tahu dia akan segera menikah dengan Lukas yang tak lain adalah anak dari Andala Group. Pamor Andala Group memang sangat bagus karena menjadi salah satu perusahaan sukses dengan banyaknya investor dan juga Andala Group sendiri juga bekerja sama dengan bank tempat Mika bekerja sehingga tidak diragukan lagi banyak karyawan bank yang iri dengan Mika karena akan menikah dengan anak pemilik Andala Group. Setelah Mbak Ratna menggoda Mika habis-habisan, mereka pun kembali bekerja karena sekarang banyak nasabah yang mengantri mulai dari ingin menabung, setor tunai dan yang lainnya. Pekerjaan ini termasuk berat karena harus berurusan dengan uang orang lain, namun Mika sangat menyukai pekerjaan ini sehingga tak terasa berat dan lelah untuknya meski sesekali dia juga lelah. Jam makan siang pun datang. Sekarang Mika sedang makan siang dengan Mbak Ratna dan juga rekan-rekan kerjanya yang lain. Untuk mengakhiri masa lajang Mika, cheer. Mbak Ratna berbicara sambil mengangkat botol minumannya ke atas, meskipun bukan alkohol karena nanti masih harus bekerja, semua karyawan pun ikut menaikkan botolnya dan berkata bersama. Cheer. Serentak mengangkat gelas minumnya tidak wine, karena mereka masih harus bekerja takutnya nanti kalau wine mereka akan tidak sadarkan diri karena sudah tepar. Mereka pun menyantap makan siangnya dengan berbincang seru. Mika sangat bersyukur karena ada beberapa karyawan yang berteman dengannya, meski banyak juga karyawan yang tidak suka dengannya apalagi saat mengetahui dia akan menikah dengan Lukas. Selamat ya Mik. Semoga setelah menikah hidup kamu akan lebih baik lagi. Mbak Ratna berucap. Iya, Mbak. Selamat, Mika. Sahut Billy salah satu rekan kerja yang cukup dekat denganku sama seperti Mbak Ratna. Terima kasih buat semuanya yang udah doain aku ya, ucap Mika berterima kasih. Setelah selesai makan mereka pun bergegas untuk pergi meninggalkan restoran tersebut. Namun sebelum meninggalkan restoran Mika izin untuk ke toilet sebentar membenarkan riasannya. Bentar ya aku ke toilet dulu, sahut Mika. Iya. Jawab Mbak Ratna dan Billy bersamaan. Mika pun menuju ke toilet setelah selesai segera dia keluar, namun sialnya saat dia keluar dan sedang buru-buru menuju ke arah Mebeka Ratna dan Billy dia tak sengaja menabrak seseorang dengan cukup keras. Bruk, Mika pun terjatuh. Namun segera ia bangkit dari jatuhnya dan meminta maaf kepada orang yang sudah dia tabrak itu. Maaf, ucap Mika dengan rasa bersalah dan melihat ke arah orang tersebut. Saat dia melihatnya Mika tercengang karena paras yang tampan dari pria tersebut namun dia tidak tahu siapa pria tersebut. Ya dia adalah Melvin pria tampan yang sangat dingin. Namun segera Mika menepis hal tersebut dan kembali sadar bahwa dia baru saja menabraknya. Maaf, Pak. Saya tidak sengaja, ucap Mika dengan sopan dan melihat jas yang dipakai Melvin tersebut terkena minuman yang dia bawa. Mika segera menyekanya dengan tangan, namun saat Mika akan menyekanya tangan Melvin tersebut sudah menepis tangan Mika. Sudah tidak apa-apa, ucap Melvin dengan dingin kemudian pergi meninggalkan Mika. Andai saja Mika tahu siapa pria yang ia tabrak tadi mungkin dia langsung sembah sujud karena status Melvin yang sangat tinggi dan jauh berbeda dengannya. Mika pun sedikit tercengang tetapi kemudian ia segera pergi karena pasti rekannya sudah menunggunya. Dia pun santai dan kembali ke Mbak Ratna dan Billy. Pertemuan pertama yang sangat tidak terduga, yang tidak bisa dilupakan.
Apakah Mika akan terus tenang seperti ini saat tahu siapa pria yang dia tabrak tadi? Lama banget sih Mik, sahut Mebeka Ratna. Iya, Mbak. Tadi ada insiden sedikit, jawab Mika. Ya udah yuk, ajak Billy dan mereka pun pergi meninggalkan restoran dan menuju kembali ke kantor. Sedangkan Melvin tadi saat di kantor dia mendapat kabar dari sahabatnya Chico bahwa dia ingin bertemu dengan Melvin, karena dia baru saja pulang dari luar negeri. Chico berada di luar negeri untuk studinya dan baru saja lulus kemudian kembali ke sini. Dia hampir 2 tahun tidak pulang karena terlalu betah dan juga saat dia di sana tidak memikirkan perusahaan, namun saat pulang dia harus memikirkan perusahaannya. Maka dari itu Chico merekomendasikan restoran tersebut agar bisa bertemu dengan sahabat-sahabatnya. Saat sudah sampai ternyata Chico belum sampai dan terjebak macet. Melvin pun memilih memesan minuman terlebih dahulu kemudian akan mencari tempat duduk yang ada. Saat dia datang banyak pembeli wanita yang melihatnya kagum dan banyak yang berbisik tentangnya mengagumi dirinya. Itu bukannya Pak Melvin dari Wijaya Group, ucap salah satu pembeli wanita. Iya, itu dia. Jawabnya kemudian memotret Melvin yang sedang di sana. Melvin pun sedikit risih, setelah mendapat pesanannya dia segera pergi dari tempat tersebut. Saat sedang berjalan di lorong menuju toilet Titka sengaja ada yang menabraknya dan membuat ais americano yang berada di tangannya tumpah. Berkali-kali wanita tersebut meminta maaf namun Melvin pun berkata tidak apa-apa dan langsung pergi meninggalkan wanita tersebut. Sebenarnya Melvin tadi sedikit terkejut dengan wanita tersebut karena wajahnya yang cantik polos dengan make up yang tipis membuat auranya sangat damai jika dilihat. Namun Melvin tak terlalu memikirkannya dan segera toilet dan membersihkan tumpahan ais americano tersebut. Melvin sedikit heran karena biasanya dia akan sangat marah kalau ada kejadian seperti ini, tetapi tadi dia tidak marah dan malah menyuruh untuk wanita tersebut tidak usah khawatir. Aneh memang tetapi Melvin tidak bisa berpikir apapun. Setelah selesai membersihkan tumpahan kopinya dia segera menuju ke meja ujung yang ternyata Chico sudah datang dengan Stephen dan Jeffrey. Melvin, Chico, Stephen dan Jeffrey mereka adalah sahabat mulai dari kecil karena mereka adalah sama-sama dari kalangan atas sehingga mereka berteman karena orang tua mereka juga berbisnis. Namun dari mereka berempat Melvin lah yang paling kaya dan disegani karena kekayaan yang melimpah namun juga yang sangat dingin dan cuek sekali dan terkenal kejam apalagi jika sudah urusan bisnis. Hai, Vin. Sapa Chico. Hai, kalian udah sampai. Sahut Melvin kemudian duduk di tempat yang kosong. Mereka pun saling ngobrol tentang banyak hal namun kebanyakan tentang pekerjaan dan juga kabar satu sama lain. Maklumlah anak orang kaya yang sudah banyak warisan. Gimana sama calon istri elo Vin? Tanya Jeffrey yang sebenarnya sedang meledek Melvin. Sialan elo? Sahut Melvin. Mereka semua tahu bahwa Melvin selalu didesak oleh orang tuanya untuk segera menikah dan Melvin belum siap akan hal tersebut. Gue bingung mami gue pingin banget punya mantu, lah gue pacar aja gak punya apa lagi pacar. Jawab Melvin pasrah dan tidak tahu tentang pemikiran sang mami. Udah, sana cari aja Vin. Buat sayembara gitu kek. Usulan Stephen gila memang, namanya juga Stephen orang yang sering ngaco jika ngomong. Gila kayak apa aja gue buat sayembara kayak gak laku aja, sahut Melvin. Ita baju elo kenapa Vin? Tanya Chico yang baru menyadari bahwa baju temannya basah di bagian dada. Tadi gak sengaja ada yang tabrak gue di arah mau ke toilet, sahut Melvin.
Namun seketika Melvin teringat dengan wanita tersebut, entah kenapa seperti ada sebuah perasaan tersendiri, namun ia segera menepisnya dan kembali berbincang-bincang. Setelah dirasa waktu istirahat selesai, mereka pun segera pamit pergi dan mengingatkan bahwa mereka nanti harus bertemu lagi karena Chico baru saja sampai dari luar negeri. "Jangan lupa nanti kita ketemuan di klub biasanya ya," ucap Chico mengingatkan para sahabatnya. "Iya," jawab Stephen. "Siap," jawab Jeffrey. "Ya udah gue duluan ya," pamit Melvin kemudian pergi meninggalkan sahabatnya untuk kembali ke kantor. "Hati-hati," ucap mereka bertiga kepada sahabatnya yang satu itu karena sangat dingin dan cuek tiada taraf. Melvin segera pergi dan menuju kantor. Saat sampai kantor dia pun segera kembali ke rutinitasnya, apalagi kalau bukan dengan berkas-berkasnya. Bab 4. Setelah Mika selesai makan, dia pun kembali ke kantor dan juga beberapa saat kemudian kantor sudah buka untuk melayani nasabah kembali. Dengan sibuknya Mika melayani nasabah yang mengajukan pinjaman, menabung hingga keluhan yang didapatkan, tetapi itu semua sudah biasa ia terima. "Ba, ini apaan sih?" teriak nasabah yang Mika tangani. "Maaf Pak. Memang Bapak tidak bisa mengajukan pinjaman di bank ini, karena Bapak masih memiliki pinjaman atau hutang dengan bank lain." Mika mencoba memberikan pengertian kepada nasabah tersebut karena memang begitulah sistem di bank mereka. "Dasar bank gak becus," marah nasabah tersebut dengan mengebrak meja. "Maaf, Pak. Bukannya begitu." Mika mencoba menenangkannya. Semua karyawan dan juga nasabah pun hanya melihat adegan tersebut karena mereka tidak berani untuk menengahinya. Mbak Ratna dan Billy sebenarnya ingin membantu, tetapi mereka juga tidak tahu harus berbuat seperti apa. Karena merasa ada keributan, kepala cabang bank tersebut pun keluar dan menanyai apakah ada keributan di sini. "Ada apa ini?" tanya Pak Dito selaku kepala cabang bank tersebut. Mika pun menjelaskan duduk permasalahannya dan Pak Dito juga mengerti maksud Mika yang menang benar adanya. "Maaf, Pak. Apa yang diucapkan oleh karyawan kami memang benar. Selama Bapak memiliki pinjaman atau hutang di bank lain maka Bapak tidak bisa meminjam di bank kami," jawab Pak Dito sopan. Awalnya nasabah tersebut ngeyel dan tidak terima karena dia tidak diperbolehkan untuk meminjam uang di bank itu, namun karena diberi pengertian terus oleh Pak Dito, akhirnya nasabah tersebut pun pergi dengan malu karena dilihat oleh banyak nasabah lainnya. Mika hanya bisa bersabar karena masalah tersebut, namun setelah itu pekerjaannya kembali normal seperti biasanya. Sedangkan Melvin yang masih fokus dengan berkasnya mendapat telepon dari sang mami tercintanya. "Halo, Mi. Halo, sayang. Ada apa?" tanya Melvin kepada sang mami, karena tidak biasanya sang mami meneleponnya jam segini. "Icak, kenapa-kenapa? Mami cuma kangen aja. Kan Melvin baru aja dari situ kemarin," jawab Melvin. "Iya Mami kangen aja Vin," jawab Mami. "Ada apa? Mami ngomong yang jujur," ucap Melvin. "Sebenarnya Mami pingin berkunjung ke negara A," jawab Mami dengan ragu. "Kenapa? Mami udah tanya ke Papi?" tanya Melvin karena sang mami tidak biasanya meneleponnya hanya untuk mengatakan hal tersebut. "Udah. Mami maunya kalau Mami ke sana udah ada calon mantu," jawab Mami dengan lantangnya. Melvin yang mendengarkan hal tersebut pun hanya bisa syok dengan ucapan sang mami. Bisa-bisanya Mami ingin Melvin segera menikah saat Mami berada di sini. "Mami, Melvin kan udah bilang kalau Melvin belum ada calon Mi." "Tapi, Vin, udah Mi ya, Melvin tutup dulu masih banyak kerjaan." Kemudian Melvin pun menutup telepon dari sang mami dan segera mengebrak mejanya dan dengan berdiri.
Melvin merasa frustasi karena keinginan sang mami untuk dia agar segera menikah. Bagaimana bisa dia mendapatkan calon dalam waktu secepat itu? Sedangkan waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore, itu berarti waktunya untuk kembali ke rumah masing-masing. Mika yang besok akan melakukan pernikahan seumur hidupnya dengan lelaki pujaannya pun merasa bahagia bukan main. Dia sangat tidak sabar menantikan hari besok di mana dia akan menjadi ratu sehari. Yang seneng banget nih, dari tadi ketawa mulu. Mbak Ratna berbicara begitu terhadap Mika karena mulai dari jam 3-an Mika sudah senyum-senyum sendiri. Iyalah Mebeka kan mau nikah, sahut Billy. Ih kalian ini apaan sih, sahut Mika malu karena ucapan mereka. Kamu dijemput Mik? Tanya Mebeka Ratna. Enggak, Mbak. Mika menjawab dengan sedih, pasalnya besok dia menikah tetapi dia menghubungi Lukas namun tidak ada respon dari sang tunangan. Masa gak dijemput sih, sahut Mbak Ratna. Dia sibuk kali Mbak, tepis Mika mencoba berpikir positif. Iya, kali Mbak. Billy menjawab membela Mika. Ya udah kalau gitu aku pergi dulu ya Mbak, Bill. Mika pamit kepada mereka berdua. Hati-hati, ucap Mbak Ratna dan Billy. Mika pun segera pergi dan menuju ke hotel tempat ia akan melakukan pernikahan. Dia memang berencana untuk bermalam di sana namun tidak memberitahukan sang tunangan karena takut dia akan khawatir jika tidur di sana sendirian. Mika dengan senang hatinya mencari taksi kemudian menuju ke hotel tersebut. Wijaya Grand Hotel salah satu hotel berkelas terkemuka dengan begitu mewahnya fasilitas mulai dari kamar mewah dan fasilitas mewah lainnya yang akan menjadi saksi bisu bersatunya dua insan dalam ikatan pernikahan. Sebenarnya Mika tidak ingin memilih hotel tersebut sebagai tempat pernikahannya karena sangat mahal sekali biaya sewanya tetapi karena keluarga dari calon mempelai prianya yang sangat ingin pernikahan anaknya menjadi pernikahan yang sangat megah di seluruh negeri hingga rela menyewa hotel sebagus ini. Mika bersumpah bahwa akan menghabiskan biaya yang sangat mahal karena sudah menyewa hotel tersebut. Apalagi dengan bisnis Andala Group yang tidak terlalu sesukses Wijaya Group namun karena gengsi makanya mereka ingin mengadakan pesta mewah di sini. Mika sudah sampai di hotel tersebut kemudian segera masuk dan segera menuju ke arah kamar suite room yang sudah dipesan untuk mereka besok. Saat sudah sampai depan kamar Mika segera membuka pintu tersebut dengan kartu yang sudah ia pegang dari kemarin saat mengecek kamar. Saat dia masuk entah kenapa dia merasa ada sebuah suara aneh yang terdengar dari dalam. Mika tidak tahu suara apa itu namun perasaannya tidak enak. Segera dia melangkahkan maju lebih dalam menuju kamar dan suara semakin jelas. Saat sudah sampai lebih dalam lagi Mika melihat arah Ran, yang sedang menampilkan sebuah adegan menjijikkan sekali menurutnya. Dia melihat sang tunangan dengan temannya sedang melakukan wikwak. Hal yang tidak seharusnya mereka lakukan, apalagi besok adalah hari pernikahannya dengan Lukas. Apa yang kalian lakukan? Pekik Mika dengan suara bergetarnya dan membuat dua insan yang sedang dirasuki setan tersebut menghentikan perjuangan panas mereka dan menoleh ke arah Mika. Betapa kagetnya mereka saat mengetahui bahwa Mika berada di sana sedangkan mereka sedang tidak memakai sehelai pakaian sama sekali. Mika tidak bisa berpikir dan memandangi dua manusia menjijikkan tersebut, namun seketika dia tersadar dan pergi meninggalkan mereka berdua. Sayang, Mika, Mika. Teriak Lukas yang seperti akan mengejarnya namun tersadar dengan kondisinya dia pun tidak lagi mengejar sang tunangan. Lukas merasa kacau karena tinggal sebentar lagi dia akan menikah dengan kekasihnya yang sudah ia pacari selama 10 tahun namun sia-sia. Bagaimana dia bisa ketahuan selingkuh di saat seperti ini coba begitulah rutuk Lukas. Aduh kenapa bisa ketahuan sih? Sahut Imelda kepada Lukas.
Aku kan udah bilang jangan hari ini, kamu kan tahu sendiri aku akan menikah. Kalau udah gini gimana nanti aku takutnya gak bisa nikahi Mika terus dapetin hartanya, sahut Lukas dengan marah. Kamu kok malah nyalahin aku sih, ujar Imelda dengan marah juga. Udah aku gak mau ribut sama kamu sayang, sahut Lukas kemudian pergi meninggalkan Imelda sendirian. Kamu mau kemana? Tanya Imelda. Cari Mika, ucap Lukas singkat kemudian pergi meninggalkan Imelda sendirian. Mika 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 terus. Dasar kamu Mika, amuk Imelda. Sedangkan Mika yang setelah melihat kejadian gila menurutnya itu pun pergi meninggalkan hotel dengan air mata yang sudah turun padahal dia sudah mencoba menahannya agar tidak turun namun tetap turun. Setelah itu dia pun segera mencari taksi dan pergi menjauh dari tempat hotel tersebut untuk menenangkan dirinya. Mau kemana Mbak? Tanya supir tersebut. Mika hanya melihat jendela dengan hujan yang mengguyur ibu kota seperti mengetahui isi hatinya yang sedang tidak baik-baik saja. Jalan dulu saja Pak, sahut Mika. Di sepanjang perjalanan Mika terus melamun dan kadang juga mengusap air matanya yang jatuh tanpa permisi. Hampir 1 jam taksi Mika berkendara dan menjauhi area hotel tersebut.